Jadi aku dari flyover itu sampai Kalibata jalan kaki aku jam 1:30 pagi. Sekitaran situ kan temanku banyak anak pribumi dan sekolah lain. Anak pribumi. Ku bawa nyerang sekolah serbo. Halo semuanya, kembali lagi di Sensasi. Esensi dan sensasi. Hari ini seperti biasa kita udah kedatangan tamu yang nggak biasa. Tapi sebelum ngasih tahu tamunya siapa, gue mau kasih tahu dulu dong. Ada co-host kita yang udah paling cantik, paling lucu, paling membahana, paling semuanya. Biasa aja dong, biasa kita udah kedatangan aja. ada Jess di sini. Jess, kenalin dulu dong. Siapa tamu yang mau kita undang hari ini? Coba tebak. Dikenalin Jess. Kenalin dong Jess, present gitu loh. Present, Ini jangan se- makan gaji buta. Nah itu. Ini satu tanah air bareng. Oh, satu sama tanah air. Di mana emang? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kita udah kedatangan Markus Harrison. Bukan Markus, Bukan siapa? Hendro Kartiko. Emang tadi bilang apa? Markus Markus Harrison. Harrison. Dia kira enggak. Iya, ya, Kurang briefing nih. Iya, tuh. Ah, Kurang chemistry nih. apa nih baru ya? Udah ada Bapak Kirengga di sini. Oh, terima kasih sudah. Tepuk tangan sama Nek. Malu-malu banget, malu-malu Terima kasih banget. sudah mengundang saya. di Iya, sini. iya. Terima kasih. Perasaan Bang Oki baru sini minuman udah setengah ya? Namanya Aus ya. Terima kasih sudah diundang ke YouTube UMKM. Oh, Oke, Ya. ini kita nggak mau ngos-ngos banget lah ya. Ini kan Bang Oki kelihatan udah di sini pakai baju PSMS Medan. Iya, iya, benar, Ini tadi benar. baru ngasih tau ya, ini baju terbarunya PSMS. Dan ini jersey terbaru musim ini. Buat jersey terbaru, jersey home apa away? Home dong, ini kan ada hijaunya. Kalau away biasa kita Putih. putih aja. Ada kalau kayak gini di Indonesia tuh ada jersey ketiga nggak sih? Ada. Biasanya apa? PSMS mana? Hitam. PSMS jersey ketiganya tuh yang pernah ada ya. Ya. Kalau nggak salah aku hijau putih. Kalau nggak salah aku kuning kalau nggak salah. Kuning. Jauh banget. PSMS itu kan identik dengan hijau kan, hijau. Oh putih. nggak salah. Kuning itu baju penjaga PSDS. gawang. Baju penjaga gawangnya warnanya Oh kuning. iya, di rumah ya gawangnya Tapi doang. PSDS kan aku sebenarnya awal karir malah PSDS kan. Kuning kan tapi. PSDS kuning, baju Hitam. keduanya PSDS itu kuning, baju keduanya biru biasanya. PSMS hijau, baju keduanya putih. Jarang sih ada baju ketiga. Jarang ya, Biasanya tuh Indonesia. lebih ke baju latihan aja. Oh buat khusus latihan. Dia doang. jersey latihan itu juga kadang yang dijual ke orang kayak begitu ada jersey Kalau baju-baju latihan. yang kayak ketekan itu apa namanya? Ya baju, Ada tuh yang ya dia baju latihan. Kensi kan. Bukan you can see dong. Jadi? Enggak, baju ada baju yang pemain bola tapi yang ketekan gitu loh, yang cuman ini Iya. doang. Kita Buat apa? latihan doang gak sih itu? Nanti basket kau. Basket ketekan. Ada loh yang aku pernah lihat ada yang ketekan. Ya timnas juga pernah kayak begitu kok. Jersey nggak tahu aku apa namanya. Kok tanya lah Cak? Iya. Ya kan nanya PSMS ada nggak PSS? Ini Nggak kita ada, ini ngomong nggak dong, ada. Dimno nggak kerja nih Dia bang. kan ngomongin bola. Oh yang nggak ngerti ya. Sabar ya. Nanti aja lah kalau gitu. ada bagiannya. Boleh dulu. Bang Oke, gue mau nanya nih Bang Oke. Apa namanya? Kan kita tahu kemarin PON Aceh. Ya mau nanti. PON Aceh. Ini kan ada salah satu video viral kan, yang wasitnya dipukul dan sampai jatuh. Itu menurutmu itu salah di wasitnya, atau mungkin yang harus dihukum tuh wasitnya aja atau pemainnya juga semua, seperangkat semuanya? Ya yang harus itu sebenarnya harus diusut semua, benar-benar semua. Pada akhirnya sepak bola itu kan sebuah olahraga yang butuh sportivitas, butuh konsentrasi juga mainnya segala macam. Butuh duit nggak tuh? Butuh duit juga. Itu olahraga yang butuh uang juga sebenarnya. Jadi harus kayak kemarin tuh aku nggak suka adalah kenapa harus menghalalkan berbagai macam cara untuk memenangkan satu pertandingan. Memang sering terjadi di Indonesia. Ketika pertandingan main di kandangnya, Ya. itu berbagai macam cara dilakukan untuk menang. Itu terjadi ketika aku profesional seperti itu. Timku melakukan berbagai macam cara untuk bisa memenangkan pertandingan. Salah satunya dengan ngobrol dengan wasit, memberikan pelayanan lebih ke wasit. Kayak begitu tuh memang kerap terjadi sebenarnya. Berarti kalau misalnya sebagai pemain kita nggak boleh ngobrol sama wasit sebelum dan sesudah pertandingan? Nggak boleh dong. Ya ngobrol sekedar nanya apa kabar gitu boleh lah. Tapi Makan belum? ngobrol yang ngapain nanya udah makan belum? Enggak kan? Biar semangat, biar semangat. WhatsApp aja kalau itu WhatsApp. Nggak usah nanya langsung. Terlalu mengke tuh. Terlalu mengke. Terlalu manja. Itu tuh sebenarnya nggak boleh. Ini ya wasit adalah pengadil di lapangan. Dia harus bisa bersikap adil. Kemarin jelas sekali. Orang yang tidak ngerti bola juga bisa melihat bahwasannya wasit di pertandingan itu tidak bersikap adil. Berat sebelah. Iya benar sekali dan dampaknya adalah salah satu pemain tidak bisa mengontrol emosinya sehingga dia memukul wasit. Jadi ini benar-benar harus diusut.
wasit-wasit yang seperti ini nih yang sebenarnya aku kemarin bilangnya ini adalah orang tolol yang kejebak di dalam tubuh wasit aja nih. Gitu. Ini ada orang tolol masuk ke dalam tubuh wasit. Wasit nih, mimpin gitu. Jadi dia tolol aja mimpin. Tapi dia udah punya lisensi C kan kalau nggak salah. Lisensi C nggak cukup harusnya untuk mimpin pertandingan sebesar PON. Oh, berarti minimal apa? B atau A? Ya minimal B lah. C itu ya udahlah dia mimpin. Tarkaman aja. Iya SSB aja dia. Tarkaman, fun football aja. Aku bahkan pernah wasit fun footballnya pernah kumarahi. Emang kayaknya kelihatan sih. Karena kan satu nih ya, ini sebatas fun football. Iya. Ada wasit yang bener ini adalah fun football. Hanya untuk senang aja. Senang-senang, ya. Tapi kok kalau sebagai wasit kau harus menunjukkan sikap kau wasit. Kau harus adil. Kalau memang offside, ya kau bilang offside. Ya. Kalau memang pelanggaran, kau bilang pelanggaran. Karena ada momen waktu itu timku mainnya udah capek, kita udah nyetak gol. Terus ada momen ini offside sebenarnya di depan mata dia gitu. Terus dia bilang main gitu. Aku bilang kau kayak mana mau naik kemampuanmu, mau kau naikkan lisensimu kalau mimpin pertandingan bercanda gini aja. Kau nggak serius, aku bilang. Aku kasih tahu kayak begitu, dia langsung kayak, ya bang aku sebenarnya bukan wasit gitu. Aku sebenarnya supir truk gitu. Terus disuruh jadi wasit gitu. Bang Oki, tapi gue nanya, nih Bang Oki, kalau misalnya kan tadi ngomong ada pemain yang mukul pelatih, dirimu sendiri waktu main Mukul pelatih mukul wasit. Ya. Udah berapa lama? Udah berapa banyak waktu wasit, main? mukul. Tahu kau pukul? Pemain wasit atau apa? Aku nggak pernah sampai mukul aku kalau di lapangan. Oh enggak. Oh, profesional ya, Iya, profesional. Kita bicara profesional ya. Ketika profesional nggak pernah. Tapi ketika kelompok usia, aku sering kali berantem dulu. Beneran. Usia berapa ya Bang? Kayak Piala Suratin tuh usia 17, usia tuh 18 tuh kan kita lagi nggak kekontrol sama sekali tuh. Terus kan tidak ada hukuman jelas di sepak bola kita. Kalau misalnya melakukan pemukulan ya udah aja mukul gitu. Berarti sebenarnya itu dihalalkan dari dulu ya? Ya itu karena tidak adanya kejelasan dalam melakukan hukuman. Tapi menurutmu Bang, itu ada ini nggak sih? Ada yang tadi ya kita ngomongin tadi itu ada dugaan ini nggak sih? Pengaturan skor atau apa segala? Pengaturan skor enggak, tapi kayaknya wasit dibayar untuk memenangkan satu pertandingan jelas lah. Jelas lah itu wasit tolol itu. Makan duit haram kok. Biar tahu kau ya, makan duit haram keluarga kau itu. Biar tahu kau ya. Tega kau. Capek kau berkeringat kau kerja duit haram yang kau. Bentar. Tapi dirimu bukan pernah nerima juga. Ya tapi kan enggak untuk keluargaku. Kau habisin sendiri. Oh, dia bisa sendiri ya? Aku beliin barang aja. Oh, jadi aman tuh ya? Aman. Ini jatuhnya ngegosip. Apa? Jatuhnya ngegosip ya? Iya. Ngegosip. Tapi dirimu waktu dulu itu sering gak sih? Apa sekali dua kali aja waktu itu? Sekali aja. Oh, sekali aja. Tapi kan nggak jadi juga, batal waktu itu. Oh, batal. Jadi belum dapat. Belum dapat. Cuman dapat uang pulsa waktu itu. 2 juta. Pulsa apa 2 juta? Nah itulah. Kalau slip call sampai 4 bulan kau tuh slip call 2 juta pulsa kau. Bang, tapi dirimu kan akhirnya pensiun dini hitungannya ya? Iya. Pensiun dini. Usia berapa dirimu? 27. Itu harusnya masih masa-masa kejayaan tuh. Iya. Bahkan kalau di usiaku sekarang, kalau untuk main di Liga 2 aja, kayaknya aku masih bisa lah gitu. Kenapa nggak memutuskan untuk masuk lagi? Udahlah, jadi biar Jadi aktor ya? Jadi aktor ya? bukan jadi, jangan aktor Bisa lah. nggak usah baca prompter? Jangan aktor lah. Apa? Sineas. Yes. Malu aku gitu-gitu. Nah, tapi kayaknya aku udahlah lebih ke aku sekarang lebih senang berbagi, nge-share sesuatu tentang sepak bola aja. Kayak yang baru aja terjadi kemarin pertandingan antara Persib sama Persija. Oh iya. Persib menang 2-0 tapi habis pertandingan itu ada keributan supporter masuk ke dalam lapangan tuh sangat disayangkan. Ketika timmu sudah berhasil memenangkan pertandingan, harusnya kau bisa bilangnya bisa merayakan bisa merayakan kemenangan itu, tapi dikotori dengan keributan. Di luar itu sebenarnya memang ada hal lain yang kita nggak bisa menyalahkan supporter satu sisi, karena pada saat itu adalah ada momen oknum panitia dari Persib dan ada oknum steward yang melakukan kesalahan. Dan ini adalah efek dari pembalasan yang dilakukan oleh steward kayak begitu. Tapi kan kemarin manajemen sudah bilang ini lagi diinvestigasi, tanggal 27 bakal kita kasih tahu hasilnya kayak begitu. Ini belum tanggal 27. Ini ketika ini syuting ini tanggal 24. Ya. Hasilnya belum tahu.
harusnya sabar dulu kayak begitu. Ketika nanti tanggal 27 tidak ada hasilnya, silakan lakukan aksi yang lain. Nggak harus ngotorin Oke. kemenanganmu di kandang. Bang, tapi dirimu ini gak sih kan udah nggak main tapi masih cukup memperhatikan ya. Ada harapan gak sih menurutmu untuk dari segi liga ya? Liga itu ada harapan nggak? Soalnya kan kayaknya udah dibekukan segala macam, tapi masih sama aja. Nggak berubah-berubah gitu dari segi supporternya, dari segi perangkat di lapangan, udah pakai VAR juga masih sama aja. Sebenarnya di musim ini udah lumayan bagus ya kompetisi kita. Iya. Sebenarnya ada peningkatan dari kinerja wasit, Iya. jelas. Dari pelanggaran-pelanggaran VAR sangat membantu ternyata di Liga 1. Tapi ya itu tadi, kayak kemarin kejadian di Stadion Persib tuh, itu kayak sedikit mengotori Apa yang sudah mau apa dibangun? yang sudah dibangun saat ini nih gitu. Nah, balik lagi ku bilang seringnya ketidaktegasan PT LIB memberikan hukuman kepada para pelaku-pelaku. Kayak begitu. Kalau memang ada supporter melakukan kesalahan, kasih hukuman. tegas ya? Iya, kasih tindakan tegas. Kalau begitu juga sebagai pemilik klub, kalau seandainya panitia atau ada oknum kepengurusan yang tidak baik, ya tindak tegas juga supaya beriringan nih. Ini nggak bisa ya. Ini aku bilang, aku tidak pernah setuju kalau seandainya hanya supporter saja diperbaiki, klub saja diperbaiki, federasi saja diperbaiki. Nggak bisa. Ini harus sejalan. Semuanya. Pemain, pengurus, supporter, federasi itu harus jalan Jalan semua. bareng-bareng. Federasi diperbaiki, supporter diperbaiki, pemainnya diperbaiki, pengurus klub diperbaiki, pasti bagus nih. Siapa yang punya kuasa untuk bisa ngehandle itu semua? Karena kalau ngomongin supporter, siapa yang ngehandle supporter? Sebenarnya Kepala-kepalanya kan? Sebenarnya setiap supporter itu sebenarnya ada Perwakilan. ketuanya. Kan kita punya Jakarta punya The Jack, Ya. Persib punya Viking, Bobotoh, kayak begitu kan itu mereka punya ketua. Sebenarnya ketuanya masing-masing supporter ini bisa memberikan arahan. The Jack juga ketuanya lumayan tegas untuk hal-hal seperti ini dan supporternya mulai mendengarkan kayak begitu. Persib juga bisa melakukan seperti itu, tapi kadang ya itu tadi supporternya sudah niatnya baik, klubnya tidak sejalan nih, tidak memenuhi kebutuhan. Oke, kita ngobrol yang lain aja Iya, ya. kita Bolanya ngobrol udah yang ya. lain, kita ngobrol yang lain. Bolanya udah ya. Iya. Udah ya, bolanya udah ya. Bolanya udah ya. Iya, janji iya, 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 janji ya. udah. nggak lagi. Jatuhnya kayak ini Ya, ya yang kita di bahas labubu aja. Kita oke. Labubu, oke. Iya, kelabu. Ngerti nggak? Kalau labubu ngerti nggak? ngerti tapi nggak ikutin sih bang. Oh iya gitu. Loli aja, loli. Loli sama Pak Adel aja. Tapi Nah, ini kalau Loli udah semangat nih. Di update tuh soal Loli soalnya. tapi katakan nih kita udah nggak boleh komentar tentang Loli. Bolehnya Fadel doang. Oh udah nggak boleh Ini ngomong. makanya kita undang Fadel. Bukan, beda. Ini nggak lihat udah getar nih. Udah gue. Bang, dikit-dikit sebelum ngomongin bola, mau nanya dulu. Pernah jadi kiper bayaran di apa namanya Puba FC? Di Puba. Ah, Puba mana nih Puba? salah ini. Puba mana pernah jadi kiper bayaran? Salah. PT Baruni. PT Bahruni. Bahruni itu Bentar, bukan Oki Rengga kali, Oki Saputra kali. Pangkalan Susu. Bahruni Pangkalan kan? susu enak dong. Bukan Tete. Ada Jangan- daerah namanya di sana Pangkalan Ya Susu. iya, bukan loh. Maksudnya kan Ya Pangkalan iya, tahu. Enak Pangkalan Susu sana panas. Tapi emang pernah bang jadi ini supporter bayaran. Kok supporter tiba-tiba? Kiper bayaran. Pemain Tarkam. Tarkam. Bayaran. Iya, PT Bahruni itu kayaknya pernah lah aku. Tapi namanya bukan Puba kayaknya. Bukan. Oh ini Bukan. Perona FC. Hah? Perona FC. Perona pernah. Perona itu salah satu kecamatan di Langkat. Samosir. No, di Wes. Samosir. Iya. Jadi ada daerah di Samosir namanya Pangururan. Waduh. Nah, Ada tahu? tim Pangururan itu, Pangururan itu punya tim namanya Perona. Aku setiap 17 Agustus bela tim ini gitu. Berarti kemarin ikut? Yang sejak di Jakarta aku udah nggak lagi. Sejak berhenti main bola aku udah nggak lagi. Terakhir itu aku ke sana main 2018 apa kalau nggak 18 17 kayaknya. 2019 aku terakhir main sama Perona. Yang benar yang mana? Ambil 2020. 2019. ambil tengah aja 2018. 2019. Oh enggak. 2019. Udah. 2019. Kalau 2019 satu berapa tuh satunya? Coba 2019 satu berapa? 110.
Berapa satunya? Satunya berapa? Satu apa sih? Nah, Ya, nih. Kalau 2019. 2019. Nah, satunya Satu berapa berapa? tuh Satunya harganya? Satunya satu. Satunya satu. 2019 satunya berapa? Kalau beli 2000 dapat 19. Nah, Satu satunya tuh berapa? berapa harganya? 1,1. 1,1. Iya. Ya Ya, udah. udah. Iya udah. Itu. Ini kan udah nggak bahas bola tapi bahas matematika. Makasih. Di situ berarti main sampai tahun 2019 masih. 2019 terakhir aku main di situ tuh juara adu penalti. Ingat aku. Striker dulu. Oh enggak kiper. Oh, tetap kiper? Kiper. Oh, Kalau gua- soalnya lapangan besar kan. Oh. Tarkam gitu soalnya dibayar. Ini. Oh, bro, gila. Berarti di situ menampilkan permainan terbaik dong. Ya kan labelnya kiper liga. Tetap menampilkan penampilan terbaik. Tapi pernah nggak sih bang dirimu pas lagi main bola, malah bilang, kiper liga kayak gini kok. Nggak pernah, aku bagus. Oh bagus ini. Bagus aku, goblok nih. Nggak percaya. Bagus aku. Kapan-kapan lagi kita main lah yuk. Ayo, tapi kalau udah fan football aku udah nggak mau kiper. Aku pasti outfield. Outfieldnya Oh. jago aku. Bener. Yakin nggak percaya. Ya, nggak percaya kau nanti aku kasih videoku kau terkejut-kejut nanti. Coba kau lihat coba. Lihat video. Ah itu mah videonya dibikin-bikin nanti. Kau dibikin-bikin gila kok ya. Kau aku. Pakai AI. Iya loh. Pakai nggak ada zaman dulu nggak ada Belum ada AI. zaman. Oh ini dulu nih. Terlalu nuduh. Enggak ini fan-fan football Ini di nggak ada nih pasti. Messi lagi dikasih nanti. enggak fan-fan football di Jakarta. Coba. Dulu Kenapa sih aku lu nggak percaya sama Bang Enggak Oki? main sama siapa dulu. ya namanya fan football ya sama tim-tim fan football gitu. Kau lihat Iya aku nih. Tuh. Ah tuh. Coba gol kali. Gila, tajam bro. Iya. Gol kedua aku kasih lihat sama kau dari jauh aku kasih lihat. Mbak. Bang, lihat Mbak, dong. Sana aja. Mbak sana aja. Bang lihat dong Bang. Nggak jadi gelandang bertahan loh. Enggak, aku jadi striker. Aku jadi ini gelandang aku posisiku nih. Gelandang serang tapi. Iya, nih lihat nih gol kedua. Bagus sekali nih. Gol kedua, lihat. Wah, jago aku. Bang lihat dong Itu Bang. kipernya Pao itu. Pao Lihat. kipernya itu. Mau lihat? Mau. Nah, ini aku kasih lihat. Dia kasih yang lain. Dia kasih yang lain. Itu mah kipernya Pao, Bang. Kok Pau sih itu Pau. jago kipernya. Nih, ini Arthur anakku. Nah, lihat aja nih. Mulai bisa makan. Mulai bisa makan Arthur, mulai bisa makan nih, makan sendiri. Arthur. Nih Arthur, gimana? Kamu kayak gitu sama aku. Gimana? Udah dikasih bola, dia mau lihat bola dulu tadi. Berarti dirimu kalau main football ini ya? Bukan jadi kiper ya, udah malas, udah Kalau bosan. football enggak, jarang aku. Enggak pernah pun. Kalau main sama Komando FC. Aku kan di sini Siapa ada Komando tim. FC siapa? Komando FC itu isinya Bang Komeng, Pak Jarwo. Ketuanya Bang Taufik Hidayat. Loh, Iya, tapi kaptennya dia? kaptennya ya ada, tapi komando itu adalah Singkatannya dong. Ko. singkatannya Ko. komando itu Ko. komedian Man. dan musisi. Pokoknya gitulah. Komedian dan musisi Manado, MC Manado. gitu. Komando. Komedian dan musisi Manado. komedian dan atlet olahraga Indonesia. Jadi itu isinya ada atlet, ada musisi, ada Tapi kayaknya isi komedian semua tadi. Bang ya ada Bang Komeng. Komeng, ada Pak Jarwo, ada Rudi Pak Jarwo Sipi. kuat. Jarwo kuat. Masih kuat. Nggak kuat-kuat kali sih. Atletnya tuh ada Taufik Hidayat. Ya. Makanya ada Taufik Hidayat. Ada pelatih kami ada Leo Saputra. Oh iya, pemain Persija. Ya, Leo ada Saputra. aku. Oh. Ada Iqmal Tobing. Ah, nggak tahu gue siapa Gitu-gitu. Iqmal. Iqmal drummer Triad. Oh, Triad ya. Iqmal gitu-gitu. Jadi memang fun. Kalau di situ aku kiper. Oh, soalnya nggak ada lagi yang bisa kiper. Bang Komeng sebenarnya. Jago dia. Bang Komeng jago kiper tuh di situ. Iya. Bang Komeng yang menang ini. Yang mana? DPRD. Iya, DPD. Ya, emang ada nih Komeng yang lain. Emang ada Komeng yang lain? Iya. Komeng Ada. Uhuy. Komeng Laude. Sebab kau terlalu. Tomang. Udah lucu. Keren. Ada Komeng Laude. Keren. Support. Agak kaget sih aku kayak gitu kayak wah komedi nih gitu. Fresh, baru seger. Iya. Nggak pernah ditemukan di mana-mana. Makasih Bang Makasih. Lucu. Lucu gila. Baru fresh. Ih, Bang gila. udah Bang. Bang. Komeng
Komen lah Ode. Komen. Oke, lanjut. Bang, ini kan Ya. dirimu kan persona, bukan persona sih. Banyak yang bilang kalau misalnya suka aku tahu, sukanya marah-marah nih. Katanya kalau ada masalah-masalah kau yang turun pertama nih. Tapi pernahkah kau katanya pernah nampar tentara? Enggak. Hah? Bukan nampar. Gila, siapa yang berani nampar tentara? Ngaku-ngaku tentara. Nah itu loh aku. Itu yang bener. Nampar tentara gak berani. Gila kok. Terlalu memacu adrenalin itu nampar tentara, bro. Tapi ngaku-ngaku tentara itu Ngaku tentara, ngaku polisi gitu sering aku. sering gitu. Tapi benar-benar kepake gak? Di beberapa case gitu. Gak pakai. Ah contoh dong apa dong? Mungkin udah banyak aku ceritain di mana-mana. Ini ada satu momen aku ceritain. Ada orang tabrakan di jalan. Di mana ini lagi di Medan? Medan. Di Medan. Sama-sama naik motor, tabrakan di jalan. Duar. Ribut mereka. Aku lewat naik motor. Tabrak lagi. Ada apa ini aku bilang? Ini Pak, ini tadi nabrak saling ribut. Aku bilang gini. Mau kalian selesaikan nggak nih? Kalau nggak kalian selesaikan, aku bawa ke kantor kalian nih. Aku bilang. Iya Pak. Damai nggak? Iya Pak, damai. Damai, cabut. Kalau sempat ada salah satu bilang, kantor mana nih Pak? Aku bilang, kantor stand up Indo sih. Tapi dirimu setelannya gimana waktu itu? Enggak ada, aku pakaian biasa aja. Dikirain tel aku kali ya. Oh nggak pakai baju hitam jaket? Enggak. Oh Potongan aja kali ya. iya. Sering kali aku kadang datang ke tempat mana. Satpamnya hormat. Dinas di mana Pak? Tapi emang itu Catatan sipil Pak. abis sekarang masih ke bawah nggak? Masih sering nggak? Enggak, aku tuh sebenarnya biasa aja jalan segala. Tapi banyak orang yang nyangka Iya. aku dinas di mana gitu, disangka aku angkatan segala. Sering kali aku ditanya, "Maaf Pak, dinas di mana?" gitu. Lah, dinas di mana? Goblok orang nggak kerja. Dinas di mana aku? Tapi sekarang udah makin terkenal, makin banyak yang kecoh nggak begitu gitu? Nah, udah enggak Udah nggak? ada, Udah tahu, nggak sudah ada. kenal Semua semua orang udah tahu. Udah tahu semua ya? Udah nggak bisa lagi aku ngaku polisi aku. Tapi sering banget katanya malak ngelawan tukang palak itu katanya sering. Enggak, pernah ada sekali. Di mana? Tapi sebenarnya ini bukan aku, lebih ke mamaku. Yang Serius, ada preman minta minum sama mamaku. Dibilang sama mamaku, "Kamu minum? Sini kok." Dibawa ke warung minum, masuk ke dalam. "Kak, kasih minum ini. Sampai mati. Kalau nggak mati nggak kubayar," kata mama. berarti keluarga begitu semua? Lebih ke mamaku sih Oh, sebenarnya. lebih ke mama ya? Mamaku parah. Itu adik begitu juga adikmu? Adikku pendiam. Oh, lebih kalem malah? Lah parah, adikku pendiam. Kayak adikku. Oh, Ayahku pendiam, ayahku kalem. berarti dirimu ngikut mama banget? Iya, ayahku Jawa, ibuku Dayak, Oh, udah itu malah Kalimantan tuh? Kalimantan. Kok ada yang? Tadi? Jadi kok tinggal di Langkat? Lah, kau tinggal di mana nih sekarang? Kau lain di mana? Kau lain di mana? Center. Ngapain lah kau di sini coba? Ya udah, mamaku kan memang nggak boleh, mamaku kerja di Langkat. Ya boleh lah, masa-masanya kau tinggal di Langkat? Ya boleh. Iya. Gila kau ya. Berarti dirimu lahir di mana bang? Di Langkat? Oh, lahir di Langkat, besar di sana? Iya. Kalian tahu Langkat gak sih? Tahu. Kau tahu Bupati kasus kerangkeng? Oh, tahu. Nah itu kampungku. Oh, lah kau nggak kena kerangkeng? Enggak. Aku lebih ke lepas ya. Terlalu senang, Mbak. Terlalu happy, Mbak, bilang lepasnya. Bang, tapi dirimu datang ke Jakarta itu di tahun kapan sih? Pertama kali 2017, waktu itu masih main bola tuh. Aku masih main bola di Produta, timku namanya Produta, home base-nya di Cengkareng. Oh, makanya pindah ke daerah sini. Enggak, home base-ku di Cengkareng tuh, 2017. Dari situlah aku mulai pertama kali stand up di Jakarta. Aku open mic di Jakbar. Oh, stand up Jakbar. Iya, open mic di Jakbar. Ketika open mic pertama kali di Jakbar, Bang David Nurbianto ngelihat aku perform. Waktu itu mau jalan Suca Indosiar. Oh, iya susah. Suca Indosiar. Karena di Indonesia. Kalau di Thailand beda tuh Sucanya. Apa tuh? Suca Platbo. Aduh, gue mau nyari lagi. Apa ya, lupa ya, nggak dapat lagi. Jadi nggak dapat lagi. Bang David itu ngerekomendasiin aku ke Indosiar. Oh, karena kau lucu di sana. Waktu itu memang aku open mic pertama di Jakbar, aku alhamdulillahnya pecah, dikasih kesempatan untuk nyoba Suca, ternyata Sucanya lolos. Nah, jadi aku main bolanya waktu itu hanya setengah musim. Oh, full malah di Di Suca. kompetisi itu, kan kompetisi itu biasa mulai dari bulan Maret sampai September atau Iya, Oktober iya, gitu kan. oke. Nah, Suca itu di bulan Juli. Nah, ketika setengah kompetisi Juni, aku masuk ke Suca. Suca. Habis masuk Suca, bolanya aku tinggalin.
Lah kontrak gimana? Sampai Kan detik ini. Kontrakku dibayar sama manajemen. Aku putus kontrak, sisa kontrakku dibayar semua sama manajemen. Lah berani kali kau masuk putus kontrak. Nah itu tuh salah satu keputusan yang lumayan besar tuh di kehidupanku. Aku tiba-tiba mengalihkan profesiku dari yang seorang atlet profesional yang udah cari makanku nih Iya dari situ. ke tempat baru yang aku belum tentu tahu nih Bisa, iya. rezekinya di mana nih gitu. Itu lumayan gambling tuh buat aku karena bener tuh habis Suca aku kan balik ke Medan. Setahun aku di Medan, jadi anjing aku kan. Gak ada kerjaanku sama sekali di Medan. Betul-betul jadi anjing aku. Berarti bener-bener blank aja gak ngapa-ngapain. Nggak ada ngapa-ngapain. Pulang dari Indosiar, tuh aku mikir, wah pulang dari TV nih gitu. Banyak nih kerjaanku. Tidak ada satupun. Jadi anjing aku. Sampai pada akhirnya 2018 akhir memutuskan untuk ke Jakarta. Lah di sana dirimu ngapain? Bengang doang. Main burung. Main burung, ngapain? Bukan ini loh, maksudnya kan kalau orang-orang di depan Nggak daerah suka aku. Nggak suka main burung aku. Nggak suka. Mainnya apa? Mem. Berarti setahun tuh bener-bener gak ngapain memang di sana bang? Enggak maksudnya aja. ngapain jualan apa? Enggak ada. Aku ada satu tempat nongkrong tuh, warung rumah seni kopi namanya. Widih. Kita nongkrong di situ aja anak-anak. Jadi kegiatanku tuh kalau misalnya ada kompetisi stand up, ikut kompetisi berharap hadiahnya gitu aja tuh. Buat hidup. Parah aku. Bener-bener parah waktu itu. Baru akhirnya memutuskan balik lagi. 2018 memutuskan untuk udahlah aku ke Jakarta lah kalau memang mau serius stand up gitu. Siapa yang 2017 akhir bukan 2017 akhir. kemauan sendiri atau ada ajakan? Kemauan sendiri. Waktu itu si Lolo sendiri tinggal di Dirimu kenal lo dari mana? satu komunitas kan di Medan. Oh, Anak teman stand up in the Medan, Medan ya. kan. Lolo sendiri tinggal di Kalibata. Ya. Jadi ku WhatsApp Lolo, aku ke Jakarta ya, ikut sama kau gitu. Mau ngapain kau kata Lolo? Nggak tahu, belum tahu nih, ku bilang gitu. Ya udah datanglah kata Lolo. Datanglah aku aku ke Kalibata. Kalibata. Jadi awal datang ke Jakarta aku nggak tahu mau ngapain. Aku tuh bener-bener ikut Lolo. Bisa dibilang aku jadi asistennya Lolo nih. Lolo kan udah syuting tuh sinetron. Iya, Ya udah aku nemenin ke lokasi, aku bantuin dia, nemenin dia, aku bawain barang-barang gitu tuh. Tapi dirimu udah siap bawa pakaian semua udah siap? Apa cuman bawa badan aja awal? Bawa lumayan bawa pakaian lah aku. Aku memang berpikir kalau memang aku mau berkarir di sini, aku harus ke Jakarta. Jangan ribut, orang lagi ngobrol. Resak. Minumnya dibuka gini aja, Min. Resak. Orang lagi ngobrol. Iya loh. Iya. Nah, berarti udah siap bawa barang-barang. Udah bawa barang lah. Sampai pada akhirnya 2018 ada kompetisi suci. Oh, Kompas iya. TV. Berapa? 9, 10. 8. Oh, 8. Iya. Aku audisi itu, lolos, kepilih, dapat golden ticket dan perform aku show. Sampai pada akhirnya sampai final lah aku di Kompas. Juara 2 aku kompetisi suci kan. Suci. Mulai dari situlah ketemu jalanku. Tapi emang kamu merasa lucu gak bang waktu itu? Lucu sebenarnya. Ini kalau dibilang lucu, lucu orang tuh relatif. Lucu aku di sini, pindah aku ke ruangan lain, Belum tentu. apa yang kubawakan di sini lucu, belum tentu dia orang lucu. Jadi lucu itu sebenarnya relatif. Kalau dari personamu sendiri, apa sih yang dirimu bawa waktu stand up? Kalau kamu apa? Penjaga gawang, kiper cadangan ketiga itu yang ku jadi. Itu yang bawa keresahan. Itu yang jadi personaku. Makanya sampai detik ini orang masih pada alah kok kan kiper cadangan ketiga. Padahal itu hanya terjadi di musim awalku. Sebenarnya Ketika enggak. main bola. Setelah itu aku jadi kiper kedua. Tetap cadangan. Bang ini dirimu pernah diriku katanya pernah jalan kaki dari jalanan Pasar Minggu ke Kalibata. Oh iya. Itu lagi ngapain? Abis ngapain? Apa ya? Ya itulah bagian dari aku. Part of life. Iya, bagian aku bertumbuh di Jakarta sih sebenarnya. Aku tuh kan open mic kan banyak di Jakarta. Jadi aku pindah-pindah komunitas tuh setiap hari. Sampai ada momen aku coba open mic ke Depok. Oh, di stand up comedy Depok. Ya, duitku, aku ingat uangku tuh 20.000. Kalau nggak salah aku. Real. Ya, Real Madrid lagi. 20.000 apa 25.000 gitu Tahun loh. berapa uangku. itu bang? 2018 itu. 2018. Naik kereta api lah, aku naik KRL ke Depok. Kereta api.
Gitu. Naik KRL kan? KRL. Kan di depan Kalibata tuh. Ini bisa stasiun. dikunyah dulu gak sih? Ganggu kali begini-gini. Iya. Mau aku gigit gak enak. Depan KRL. Gigit aja nggak apa-apa. Kan ada KRL tuh depan. Aku ingat KRL itu beli kartu baru Ya. itu 10.000. Ke Depok itu waktu itu 3.000. 13.000 lah. Aku beli itu sisa lah uangku 7.000 yang uang 20 ini Ya, tadi. Turun di stasiun, naik angkot aku. Naik Naik kereta. Enggak, naik Oh, angkot. di stasiun ya? Dari stasiun ke tempat open mic naik angkot 2.000. Ya. Sisa goceng nih. Goceng. Sisa goceng. Oh, jadi suruh hitung nih ya goceng. Ya, sisa goceng. Di open mic tidak pesan minum aku padahal di kafe tuh. Harusnya padahal kalau pada open mic tuh pada pesan. Ini saking kalau ku pesan ini nggak ada ongkosku pulang. Itu aja di otakku. Open mic lah aku udahlah duduk aja nongkrong gitu. Sampai pada akhirnya selesai open mic tengah malam tuh. Aku nggak tahu ternyata kereta tuh habis jam 12 kalau nggak Iya, salah. Dari Depok. Dari ya, jam Depok, dari 12. Bogor tuh ke kota Jakarta, tuh. ya? Ya habisnya jam 11 sampai jam 12 gitu. Udah nggak ada kereta. Aku udah sampai stasiun. Bingung aku. Ku balikkan kartu itu kan bisa Iya, dibalikkan bisa, lewat bisa, mesin iya. kan? Bisa dulu. 10.000 Bisa iya, dibalikkan balik lewat duit. mesin, keluar Keluar uang. duit. 10.000 adalah uang di tanganku 5.000 lagi. 15. 15. Ku pesanlah Gojek dari Depok ke Kalibata. Tidak cukup 15.000. Berapa itu? Aku nggak ingat waktu itu. Jadi ku cari titik di mana cukup 15.000. Titiknya tuh Pasar Minggu di bawah flyover itu. Oh iya tahu. Jadi aku dari flyover itu sampai Kalibata jalan kaki aku. Jam 1:30 pagi. Jalan kaki aku. Itu berarti sendirian aja kan? Sendiri. Jalan kaki. Bener-bener jalan kaki. Sampai di Kalibata jam 2:30 atau jam 3. Itu pas naik Gojek gak ada rencana mukulin abangnya aja buat ambil motor. Itu jatuhnya maling dong aku. Kalau kayak gitu. Ya daripada capek. Begal dong aku. Begal dong aku. Daripada Jatuhnya. capek jalan itu loh. Ya lebih bagus itu jalan. Kupukulin. Aku ketangkep tuh lebih kerjaan. Maksudnya. Mending jalan aku. Itu tuh bagian. Itu tuh momen yang nggak baru sekali lah aku share waktu itu. Aku nge-share itu di Pak Wendy kalau nggak salah. Oh, iya. Iya. Itu momen, lumayan juga kok dulu ya kayak gitu. Maksudnya ada momen-momen kayak begitu. Tapi nggak aku ceritain kemana-mana karena menurutku ya udahlah ya. Jadi bagian. Padahal sebenarnya sedih nih keluar nih gasnya nih. Keluar nih ilernya nih. Di kuping keluar dikit itu. Sampai pada akhirnya momen udahlah ya, udah bagian jadi cerita gitu. Padahal sebenarnya momen itu kalau misalnya Lolo aku telepon kayak lo, Bisa aja. aku habis nih gitu. Uangku nggak ada uang lagi gitu. Dia pasti bakal jemput atau udah kok gojek aja sampai sini ku bayar gitu. Bisa aja. Tapi menurutku aku udah dikasih tempat tinggal aja sama dia. udah. Itu udah Tahu dia. lebih dari cukup maksudku. Gak usah ditepokin, gak usah ditepokin. Biar kayak burung. Berarti Gak usah ditepokin. Tapi berarti setelah itu bikin dirimu macu untuk lebih semangat lagi sukses di Jakarta atau mungkin kadang ada kayak capek lagi begini nih. Setelah momen kejadian itu aku lebih ke ngapain ya tolol kali koki gitu. Lain kali pakai perhitungannya goblok gitu. Jadi pelajaran lah. Jadi pelajaran maksudnya. ya, jadi pelajaran. Tapi habis itu kapok nggak untuk apa namanya coba-coba open mic di tempat yang jauh-jauh? Enggak pernah kapok aku. Terus saya jalanin. Ya aja. sampai aku lumayan panjang tuh. Angker, aku sempat jadi angker. Wih, anak kereta. Iya. Ini juga angker nih sampai sekarang nih. Oh iya. Iya, Enggak dari kehidupannya. Jadi takut kehidupannya angker. Oh, Serem tuh. Suami itu kayak gua- rumah hantuku suami itu. gua- Iya, kayak rumah hantuku itu. Suami gua nonton. Oh iya, maaf ya Allah. Udah takut kok sama suamimu. Menghargai. Respect. Oh ya kau sering naik kereta berarti Kan dari ke Tambun. rumah ke sini naik kereta, Bang. Dari Tambun berarti. Kok dirimu tahu di Tambun? Tadi udah ngomong, kami udah ngobrol. Nah, nggak mungkin lah kami udah ngobrol. Tadi dia kasih tahu. Lumayan jauh lah ke Tambun berarti Lumayan, dari Bang. sini ya. Aku dulu tuh sempet hafal jalur ke Bogor Jalur KRL gitu-gitu. ya? Jalur KRL. iya. Lah kan emang udah ada di atasnya mah. Maksudnya Iya dulu apa? maksudnya Hafal. hafal. Aku berhenti jadi pasar minggu baru. sempat jadi masinis, Lenteng kan? Agung. Jadi Nggak, masinis? lebih ke di sini bisa nih nggak bayar gitu. Kayak gitu lah. Enggak ada ya. Udah santai aja. Ada aja momen lompat-lompat itu. Bang, berarti selama di sini hidupnya dari mana dirimu? Apa cuma ngikut Bang Lolo aja atau gimana? Awal ikut Lolo aja. Lolo lah tuh.
Apa Lolo makan, ku makan. Kalau Bang Lolo nggak makan? Nggak mungkin. Kalau itu Lolo alhamdulillah rezekinya udah bagus. Lolo pergi kemana aku ikut. Karena kan jadi asisten. Jadi kalau misalnya Lolo lagi ngejob mana nih ke Bali gitu. Ya kan tiket 2 kan sama asisten kan. Ya udah aku ikut gitu. Pokoknya apa Lolo makan itu yang ku makan. Lolo nginep di mana aku ikut. Di mana. Berarti hitungannya cukup nyaman juga. Tapi ada rasa nggak enak nggak? Ada lah rasa nggak enak ada. Kalau dibilang nyaman, nyaman sekali aku. Nyaman kali aku. Beruntung aku datang ke Jakarta tidak seperti Lolo. Lolo kan memulai dari nol. Sendiri waktu itu Bang? Sendiri Lolo. Kalau aku datang teman-temanku sudah pada punya Karir karir udah nih. jelas, ya. Ada Lolo punya karir, Jegel, Babe, Mendiang tuh mereka sudah punya karir. Jadi aku tuh lumayan diperhatikan sama mereka. Jegel tuh momen di mana Ki di apartemen. Karena Jegel tinggal di Kalibata. Oh, Di mana Ki di apartemen? Udah makan belum? di apartemen yang sama sebelah-sebelahan rumah. Beda tower aja. Oh, beda tahu. Beda tower. Di mana Ki? Di kamar nih gitu. Udah makan belum? Ayo turun gitu. Turun diajak makan. Nanti selesai nah ini bayar gitu. Lebihnya ambil gitu. Kalau mau ngasih langsung kayak mereka segen kan. Tapi nah ini bayar. Kembaliannya udah ambil aja pegang gitu. Mereka tuh masih yang sepeduli tuh sama aku kayak begitu. Berarti dulu Bang Jegel, Bang Lolo sama ini Mendiang Sama Mendiang Babe. Bareng tuh. Mendiang Babe juga tinggal di Kalibata dulu. Oh. Jadi banyak yang Berarti home base-nya udah kayak di situ. iya bener. Banyak komik juga banyak yang di Kalibata dulu. Kenapa Kalibata enak ya, gampang ya katanya? Gampang. Apanya tuh? Kan kamarnya banyak juga. Aku sering tuh salah masuk kamar kayak. Iya tuh. Kalau malam-malam kayak lagi bingung mau kemana, tinggal minta. Makanya aku salah masuk kamar sering. Aduh tuh kamar siapa nih gitu. Iya kamar siapa nih gitu. Kunci gitu gak? Maaf numpang tidur ya boleh gitu. Tapi masih banyak ya. Nggak tahu sekarang. Oh, nggak tahu ya. Udah nggak tahu. Kami pindah dari Kalibata tuh 2000 ketika Covid lah pokoknya. 2020 kami pindah. Padahal itu lagi harganya turun semua loh itu. Lah, kok bisa tahu? Enggak maksudnya bukan. Harga apa? Kan Enggak biasa lu maksudnya transit harga di itu. situ. Harga towernya lagi banding Harga harga. tawar, iya. harga Kami tower. memutuskan ketika Covid itu ngontrak rumah. Oh, di mana? Kami pindah ke Cibubur. Oh, Cibubur. Raffles. Sampai pada akhirnya Lolo sekarang stay di Raffles. Gede dong situ. Ya Sewanya. lumayan lah. Jadi disitulah kami tinggal berdua di kontrakan rumah itu. Berdua doang. Berdua aja. Kalau malam tetap berdua. Berdua. Gak nambah. Kami tuh nggak nakal, nggak kayak kamu Mas. Kami nggak senakal itu. Nakal itu ya. Kami nakalnya di luar, nggak di rumah. Bang Ogi, tapi sempet apa namanya live. Iya. Komik yang punya channel YouTube pertama tuh kayaknya aku sama Lolo. Yang ngegrup ya. Iya, yang berdua Yang gitu. tuh aku sama Lolo dulu pertama kali. Live-nya ngapain? Live tuh baru-baru aja. Dulunya kami tuh bikin konten aja. Bikin konten. Kami punya konten namanya Cakap-Cakap gitu, dan sampai sekarang balik lagi ada orang yang mau ngebiayain itu. Kami sekarang bikin konten itu lagi gitu. Sampai pada akhirnya yang awalnya berdua dibikinkan film. Aku sama Lolo. Oh, ada. Baru aja selesai syuting. Cakap-cakap juga namanya? Namanya awalnya mau Cakap-Cakap tapi berganti. Ada judulnya. Berganti judulnya. Judulnya judulnya AIUIO. Ada yang tahu tadi tuh. Siapa tadi tuh? AIUIO. Siapa yang Emang bilang ejaan AIUIO? aja Bang, AIUEO. AIUIO. AIUEO kan emang ejaan kan? Iya, Bimba AIUEO. IWO. Bimba AIUEO. Bukan. Ini AIUIO itu adalah Alung Igor Ujai punya IO. Punya event organizer. Alu Ijai Ujong siapa? Alung Igor Ujai, nama karakternya. Oh, Jadi- Filipin. Iya, AIUEO sebenarnya AIUEO Iya. kan, AIUIO. tapi sebenarnya AIUIO kayak begitu. Oh, itu ada dirimu sama Bang Lolo. Iya, itu aku sama Lolo yang jadi pemeran utama. Satu lagi sama Ada satu. Andri Masadi. Andri Oh, Masadi tuh Andri yang main di Masadi. Ratu Adil. Iya. Nah, dia tuh baru aja selesai minggu lalu hari Kapan tayang? Jumat tuh baru selesai syuting. Kalau tayang mungkin awal tahun kali, tahun depan ya, karena kan Bakal ada tayang proses. Tayang di TV Jambi. Tayang di bioskop. Netflix, bioskop dulu. Soalnya kan zaman sekarang kan banyak. TV bandara lagi, TV bandara Jambi tau nggak? Di bandara tuh biasanya TV lokal. Soalnya kan banyak tuh kayak Banyak platform, iya, banyak WIT OTT TV, gitu-gitu banyak. ya. Nggak, tapi ini untuk film bioskop. Bioskop. Ceritanya juga ceritanya Komedi, tentang komedi. Medan. Komedi, full komedi. Bawa nuansa Batak ya?
ada Bataknya. Ini bener-bener di Medan kan sebenarnya multicultural Nasional. ya. Multicultural kan. Oh, iya. Melayu. Ada Batak, ada Melayu, ada Cina, ada India di Medan itu. Oh, ada? Ada India, Jual karpet? ada jual karpet, petasan. Gitu. Emang ini jual petasan? Ya, di Medan jual petasan. Oh. Iya, jadi di film ini semua suku itu ada. Dan benar-benar ngangkat kota Medan. Kita syuting-syutingnya di ikon-ikonnya kota Medan juga. Apa? Contohnya apa? Di Istana Dari Maimun. Toba. No, Toba itu Samosir. Samosir. Ini benar-benar kota Medan. Toba itu 3 jam dari Medan. Kok nggak pernah ke Toba ya? Belum. Jelek nih pengetahuanmu nih. Nggak jauh dari Siantar. Iya. Dari Siantar tinggal Tahu, 1 jam. dia pun tahu. Tahu lah, kan pernah tinggal di sana. Oh, pernah tinggal di Toba? Pernah. Di mana? Enggak, di Medan, Bang. Oh, di Medan. Tapi pernah ke Toba kan? Pernah lah, dong. nggak mungkin nggak pernah. Siapa orang Siantar nggak pernah ke Toba? Iya, Cabut man. sekolahnya ke Toba. Betul, cabut sekolahnya. Pantas ketemu kita waktu itu ya. Nakal nih, Nggak sering masuk, cabut nggak nih, masuk. sering cabut sekolah. Terus siapa apa lagi? Di mana aja? Ada di, ya pokoknya salah satunya ada di Istana Maimun gitulah. Itu kan salah satu ikonik. Di Carrefour nggak, Bang? Ngapain kau di Carrefour belanja? Padang Bulan kan Udah tutup, Oh, udah tutup ya? Udah tutup. Carrefour Padang Bulan itu. Terakhir aku ke sana masih ada. Iya. Kok kapan terakhir di sana? 2015. Ah, udah tutup. Nggak ngerti. Tahu nggak di Carrefour, di Padang Bulan ada Carrefour? Tahu. Nggak tahu. Dekat Citra Garden. Iya. Ya. Ada patung apa di Citra Garden? Patung ini patung naga. Nggak tahu dah, kasihan gak sih? Ada patung Gue apa? juga jadi ada kerjaan. Ada patung kuda di Ada patung Citra kuda. Garden itu. Lah sekarang ganti naga loh. Udah enggak, masih. Ada Kuda, tuh. tapi kuda catur sekarang. Oh, 2015 termasuk udah lama lah. Iya, Bang, Kau udah lama, nggak- Bang. Terus nggak pernah ke Medan lagi? Belum, dari 2015 sampai hari ini belum. Kenapa? Dilarang suami. Enggak, belum ada waktunya aja. Terus. Keluarga kau ada di Medan? Ada, masih ada. Di? Oh, saya di sini loh, Bang. Nanti dulu Mas, kami mau ngobrol Medan nih. Enggak, bukan di Medannya, Bang, di Siantar. Oh, di Siantar. Iya, Keluarga di Siantar keluarga semua. besar masih di Siantar semuanya. Oke, kita Nice, ya, gitu dong. Bang, tengah-tengah dong. Nah, kita ngobrol bola lagi. Udah buka bola lagi. Berarti dari situ waktu apa namanya bikin YouTube segala macam dapat masukan malah dapat masukan dari situ. Ya dulu yang ngandelin AdSense gitu, lumayan lah. Aku kadang hidup dari situ juga tuh. Gede Gitu. emang AdSense gede. Walaupun nggak gede tapi cukup Oh, lah buat aku iya, yang iya. aku kan tempat tinggal nggak bayar gitu kan, tempat tinggal nggak bayar. Paling aku cuman untuk biaya makan rokok, sama rokok. aku nggak ngerokok juga kan, Dia enggak ngomong. nggak ngerokok aku sama sekali. Masa sih, Bang? Iya, ganja aja gue bawa. Udah. Enggak bisa pancing dikit nih. Ya, tapi yang gini-gini kan nanti dibuang tuh. Jangan lah, ini malah yang naik-naikin. Wah, itu kok namanya mau ngancurin karir. Nggak, tapi bener, aku nggak ngerokok kan. Dulu mungkin aku Berarti- tuh lebih ke apa ya? dulu Nyemil. Ya, makanku lumayan kuat, nyemilku banyak. Iya, Paling itu biayanya cuma untuk makan sama ongkosku KRL gitu-gitu, ojekku gitu-gitu aja. Dan lumayan itu setiap bulan. Maksudnya Ada aja pasti ya. ada. Bang Lolo minta enggak kayak gitu? Enggak. Kan dibagi sama Lolo. Oh, bagi dua. Ya kadang aku begitu itu udah ada penghasilan, aku mulai ngerti tuh, aku mulai bayar internet Oh, tiap bulan. bantu-bantu yang gitu. lain, bantu bayar apa Ya internet tiap bulan jadi aku yang bayar gitu. Itu tahun berapa sih? 2018. 2018-an. Berlangsung berapa lama? Wah, aku sama Lolo lama 4 tahun aku tinggal bareng dia. Sampai 2022. Iya. 3 tahun aku bareng sama dia. Oh, 2021 berarti. Ya 2021 masing-masing nikah kami. Ah. 2021. Bentar, di tahun itu kan dirimu udah belum sampai kayak gini kan? Belum Berani lah. memutuskan menikah? Gimana dan kenapa? Apa ya? Triggernya waktu itu. Lolo nikah kayaknya. Jadi nggak ada teman lagi udah. Iya, jadi ada momen Lolo bilang, "Kita tinggal di sini aja ya. Nanti kalau kita udah nikah, kita tinggal di sini aja juga." gitu. Jadi Lolo mau ada 2 keluarga di satu rumah gitu. Karena sempat ada momen Lolo nikah, aku tuh masih di rumah itu. Oh, masih Jadi tinggal kan situ. rumah 2 Dua lantai tingkat, kan. ya. Jadi Lolo di atas sama istrinya. Secara kegiatan semua dia di Di atas. atas. Aku di bawah. Kayak begitu. Terus aku ada ngerasa kayaknya aku terlalu mengganggu lah ini gitu. Ada momen gitu Gak juga nyaman aku gitu, mikir, gak enak, iya, gak gak enak. enak juga aku mikir.
apa nggak gimana nih? Karena lo nggak ngasih aku keluar dari rumah itu. Biar dia ada temen juga kali. Iya, karena kan kami masih tetap ngonten semua segala macam kan. Ngapain ya? Apa ya momennya nih gitu. Sampai pada akhirnya kalau aku nikah kayaknya bisa ini aku punya kehidupan sendiri. Nggak mungkin kalau nikah aku tinggal di sini gitu. Tapi kok dirimu berani bang? Maksudnya dengan mungkin dirimu di situ karirnya udah kelihatan atau belum? Nggak ada tuh. Lah iya kok. Baru memulai lah aku itu sebenarnya. Ada beberapa program reguler yang udah aku hitung-hitung. Cukup lah buat hari. Kayaknya kalau untuk bayar kontrakan, aku waktu itu pada akhirnya setelah menikah balik lagi ke Kalibata. Oh di apartemen lagi. Di apartemen lagi sama istriku karena aku ngerasa cukup lah kalau cuman berdua tinggal di tempat kayak begini yang Bisa lah ya. sebenarnya sudah full furnished juga. Jadi hanya tinggal bayar bulanan sama aku hitung-hitung biaya makan segini, penghasilanku tiap bulan ada segini, cukup nih. Padahal kontrakku pada saat itu aku hanya punya kontrak 13 episode Nekat podcast juga. waktu itu. Lumayan nekat aku. Tapi akhirnya dari situ malah ngebuka jalan lain ya. Iya. Nikah, habis nikah rezekinya sebulan kemudian istriku langsung hamil. Waduh. Rezeki aja menurutku Iya, itu. iya, iya. Wah, langsung hamil. Begitu istriku hamil tuh, wah, kebuka terus tuh pintu rezekiku. Nggak berhenti sampai detik ini. Alhamdulillah kali emang rezeki anakku, rezeki istriku tuh baik kali. Makasih banyak istriku, anakku. Oh, itu seneng aku benar. Aku bisa yang tadinya aku hanya tinggal di sepetak apartemen itu. Sekarang setengah. Aku udah 1,5. Jadi, aku pernah berjanji aku nggak mau aku harus punya rumah nanti ketika istriku melahirkan aku harus sudah di rumah. Rumah sendiri. Aku nggak mau anakku lahir di lingkungan kayak begini nih Ya, gitu. Aku nggak mau, aku harus pindah nih gitu. Jadi itu yang macu aku untuk aku berani ngontrak rumah akhirnya. Biar mana? Bang? Di Cirende ini. Oh, Di Cirende. Cirende tuh nggak jauh dari rumah almarhum Babe. Oh. Jegel. Dulu kami ngumpulnya di situ. Jadi aku nyari rumah deket situ. Deket situ. Aku sama mendiang Babe tuh rumahnya cuman beda tangga, klaster beda tangga. aja. Oh. Beda klaster aja. Cuma 50 meter. Dan ini klasterku 50 meter tuh klasternya mendiang Babe kayak begitu. Jegel dulu juga tinggalnya di situ satu klaster sama Babe. Sekarang udah mulai pindah. Nah, aku mikir aku harus punya rumah nih. Terus aku harus punya mobil nih. Kasihan istriku kalau check up naik motor gitu-gitu. Ya itu dikasih jalan. Aku beli mobil, aku beli apa gitu-gitulah. Memang rezekinya aja. Dirimu mulai bikin podcast agak lain sama Bang Jegel, sama Bang Bor, sama Bang Ben itu tahun berapa itu? 2021 kayaknya. Oh itu udah nikah berarti? Dari sebelum. Oh sebelum malah? Dari sekitar 3 bulan sebelum aku nikah kayaknya. Oh berarti baru mulai gak lama nikah? Iya, 3 atau 4 bulan baru nikah. Baru bikin podcast, nikah aku. Oh berarti Kayak itu begitu. hitungannya juga rezeki juga ya? Rezeki. Ya, agak lain lah ngebuka semuanya pada akhirnya. Nggak lama setelah bikin podcast agak lain, aku memutuskan untuk nikah. Nggak lama setelah itu eksklusif kami di Spotify. Itulah yang kupikir setelah aku hitung-hitung, wah ini emang rezekiku. Dari eksklusif ini aku bisa ngontrak rumah, aku bisa beli kendaraan, semua segala macam. Dan itulah yang ngebuka semua tuh. Lah berarti kenapa awalnya bisa tiba-tiba bikin berempat itu? Kan sebenarnya dari tadi kayaknya dengarnya Bang Jegel, Ya itu. Bang Itu posisinya lagi COVID kan. Aku sering main ke rumah mendiang Babe. Oh Rumah almarhum itu sebelah rumahnya, ini rumahnya. Dia ada rumah sebelah itu Ini jadi rumahnya studio. di rumahnya. Nih, yang ini. Itu. Mana ya? Yang mana? Nah. Aduh udah gitu aja lah. Ini rumahnya. studio. Di samping rumahnya ini ada studio. Sininya apa? Rumah orang. Ini gak usah kita bahas. Orangnya galak yang ini. Jangan, ya, jangan. Dan kita bahas. Berarti itu studio. Maaf ya Bu. Itu. Iya. Udah diomongin. Maaf ya Bu. Bang Udah Opi. diomongin. Ada ya. takutnya juga kalau bang sama orang. Ada, kalau galak takut aku. Apalagi perempuan. Makanya takut sama biniku. Jadi aku sering main ke studio itu. Sebenarnya itu studio dibikin buat apa? Buat studionya Babe kan dia sering bikin konten semua segala oh, iya, macam, kan? iya. Nah itu tempat editornya tinggal semua segala macam di situ. Emang studio kami sering ngumpul di situ. Oh, tapi berarti kenal sama Bang Boris, Bang Bene itu udah lama juga? Kan satu komunitas stand up Indo kan. Udah kenal lama.
Momennya pada saat itu di antara semua, aku yang sudah berpodcast. Aku punya podcast dulu di Noise. Ada dulu podcastnya namanya Hahalen. Dia tuh sketsa. Oh iya. Isinya aku, Bedu, Diki Divi, iya, Diki Divi, Rachel Chia, sama Mimin Eva. Kami bikin sketsaan gitu, sketsa kayak drama radio gitu. Oh iya. Nah, Iya. aku ngelihat, oh banyak nih podcaster lain. Terus podcast kedaerahan lagi oke sekali pada saat itu. Siapa? Aku waktu itu dengar ada Mendoan. Oh iya, Mendoan podcast tuh dari- Mendoan ya. Iya, dari Jawa kan. Iya. Oh, podcast kedaerahan oke nih gitu. Ku lihat, ku cari, tidak ada podcast yang Medan nih. Jegel ku ajak. Karena setiap hari ketemu Jegel. Ya, lebih sering ketemu. Gel, bikin podcast yuk. Podcast apa? Podcast Medan yuk gitu. Ayo, berdua aja kita. Ayo udah ajak yang lain. Lolo. Ya. Nama pertama yang keluar Lolo, yang ku bilang. Tapi nggak mau Bang Lolo. Bukan gak mau, Lolo pada saat itu istrinya lagi hamil dan jarak dia jauh tuh di Cibubur. Oh, iya, Sementara iya. kami take podcast di kantor stand up Indo Di di Kemanggisan, Oh iya. Jauh. di Kemanggisan deket Cengkareng sana. Udah, siapa lagi nih gitu? Babe pada saat pandemi itu kontennya lagi rame sekali. Iya, Bawi bener pas pandemi. Lagi rame sekali. Takutnya nggak ada waktu untuk take Iya. podcast. Ajak Boris lah, telepon. Boris, bikin podcast yuk. Ayo gitu. Siapa nih satu lagi? Beni. Ben, bikin podcast yuk. Ayo, kalau menghasilkan sesuatu, aku mau yuk gitu. Ben itu orang yang tidak mau nongkrong tapi nggak ngasilin Nggak apa-apa. hasil. Dia nggak terlalu suka. Berarti harus ada sesuatu dulu baru mau. Iya, ini kalau bikin podcast kan ada hasilnya Iya, nih iya. gitu. Ada karyanya gitu. Iya, dia mau. Kayak begitu. Ayo. Sampai pada akhirnya berangkatlah kami ke kantor stand up Indo take podcast. Dari situlah baru. Upload episode pertama yang ternyata episode kedua. Iya. Episode pertamanya disimpan sampai detik ini. Iya. Belum keluar kan? Belum dikeluarkan, nggak setuju. Tapi bentar, itu belum dikeluarkan ada atau udah hilang? Itu biar jadi rahasia kan. Itu nggak disetujuin sama Opung Luhut Oh, iya. untuk tayang. Emang bintang tamu siapa bang? Nggak ada Nggak bintang ada, tamu. nggak Kalau ada. podcast Iya, berempat kan tidak nggak ada. ada. Oh, ini yang Spotify. Oh, Spotify, Bukan yang bukan yang di YouTube. YouTube. Oke, Bukan, oke. bukan. Karena kan sebenarnya agak lain ini mulainya dari situ. Iya. Bukan dari YouTube sebenarnya. Ya udah, kami bikin itu. Ternyata respon pendengarnya oke sekali di episode pertama. Episode kedua tayang oke sekali. Bahkan kami salah satu podcast dengan jumlah penonton yang lumayan banyak untuk hitungan uploadan Upload pertama. Iya, aku inget tuh seminggu pendengar kami di Spotify pada saat itu sekitar 25.000 pendengar pada saat itu. Baru pertama ya, episode pertama ya. Episode pertama naik terus 3 episode kami langsung direkrut podcast Mas. Iya. Nah, mulailah kami pindah ke Podcast Mas lah yang ngurus sampai pada akhirnya kami eksklusif. Terus tahu kok lepas dari situ. Ada ketidaksesuaian di kontrak Oh. perjanjian antar perusahaannya yang tidak sesuai sebenarnya, itu aja. Sampai pada akhirnya ya udah kami jalan sendiri, kayak begitu keluar dari Podcast Mas kami jalan sendiri. Berarti udah punya studio sendiri sekarang? Sekarang udah punya studio. Di mana studio? Sudah punya kantor sendiri juga Di- di Pejaten, daerah Pejaten. Oh, dia kerja. Jadi set yang YouTube, Iya. audio itu semua jadi satu di kantor semua itu. Kan dulu kalau di YouTube itu awalnya kan yang di belakang rumah itu kan. Bener, Nah, itu masih itu numpang di kantornya Imaginary. Oh. Punyanya Ko Ernest, punya Pak Dipa. Sebab numpang waktu jatuhnya. Numpang, tapi tidak jauh dari kantor kami sekarang. Hanya beda gang aja. Oh. Di sekitaran situ juga. Pindah itu karena udah dapat tempat sendiri. Pindah karena udah dapat tempat sendiri, ya udah kita bangun set lah. Gini kita jadiin studio kita lah gitu. Berarti itu Pada udah saat- nggak dipakai lagi yang dulu. Yang belakang udah enggak. enggak ya? Tapi masih enggak jauh dari situ. Kayak begitu. Bang, ini kan kalau ngomongin stand up, ngomongin podcast Agalen kan juga udah cukup sekarang Agalen udah gede lah ya hitungannya, apalagi bikin Siapa film. yang nggak kenal agak Musisi sekarang agak lain. Apa? Musisi. Oh iya, ada lagunya. Itu apa? Ada kemarin baru perform Pesta Pora, Pesta bro. Pora. Band agak lain, kacau, bro. Coba dong bang. Lagu apa yang dibawain? Lagu Batak. Kami Batak kan Pesta Pora sore itu. Bagi-bagi duit mereka. Bagi-bagi duit. Gimana sih lu? Wah, kurang riset nih, kurang riset. Storynya kan ada. Enggak, bentar. Kurang riset. Tahu emang? Story bang Oki. Oh, lu- Kemarin masih ada sampai hari ini storynya. Gue liatin. Emang masih ada ya? Malu aku. Emang ada apa? Nyanyi. Kami bagi-bagi duit. Oh. Kami lah musisi yang bagi-bagi duit. Lu nyalek? Enggak lah, kami mau bikin partai. Tapi
Nah, Woi, kacau bro. Parah bro. Ada. itu baju kuning pasti yang oranye Bang Bene. Bang Bene nggak ada dong? Ada. Oh ada Bang Bene. Ada, lengkap kami full tim. Bene sudah ini postingan terakhir Bene nih, postingan terbaru. Ngerasa vokalis lagi nih Bene. Ngerasa Nah, benar, ini pas Bang Bene ikut nyanyi berantakan nggak? Tapi kami heran, bagus pula suara kami di situ. Padahal aku ngerasa jelek kali. Tapi pas nyanyi kami rasa, oh bagus-bagus aja gitu. Ini yang membuat kami kayaknya mau bikin tour. Pantang nggak di ini ya bang, pantang nggak diundang ya. Tapi pede Bang sama. Dan yang ku salutkan, banyak sekali penontonnya. Iya, Tapora. Ini nunggu seleng kali. Nunggu seleng. Lebih ke Afgan sih sebenarnya. Pak SBY. Enggak, Pak SBY udah melukis nih. Iya, Pak SBY udah melukis di sini. Ini kami barengan dengan Juicy Lucy. Asik. Bahkan ada kan kami saling adu pantun. Iya. Bahkan ada kami bikin pantun. Kenapa nonton kami padahal di sana ada Juicy Lucy. Oh berarti di momen yang sama ada Juicy Lucy? Ada Juicy Lucy. Gila. Parah, bro. Bisa imbang gitu penontonnya. Musisi. Sampai disuruh itu kan, we want more. Gila. Ah, kalau We Want More itu kami sendiri. Oh, Kami satu-satunya musisi yang encore sendiri. Iya. Ketika udah kami selesai, kami udah tunduk. We want- We want more. We want more. Berarti mandiri ya? Mandiri. Mandiri. Tanpa mereka minta, kami minta sendiri. Dirimu nyanyi berapa lagu Bang? Agak lain berapa lagu? 8 kemarin. 8. Iya 8 lagu. Nggak habis suaramu. Habis. Isi ulang. Makan kencur. Penyanyi bro. Yura Yunita. Makan kencur. Nggak pakai ini apa namanya? Gula merah. Enggak, gula merah tuh untuk kenceng lari. Biar gak cepet capek. Oh biar cuma salah ya? Kencur, makan kencur bro, aku makan kencur. Besoknya itu lumayan bener-bener habis. Tapi bener-bener habis orangku hilang. Bangun tidur pagi aku gitu. Karena setelah nyanyi, Iya. malamnya aku perform stand up di situ. Oh. Karena Oh, di tempat yang sama? Ya kan di Pesta Pora ada panggung stand up Iya, kan. iya. Nah, setelah itu jegel jam 9, jam 10 aku stand up. Di Lah berarti habis Pora. itu pada itu juga Iya stand up juga. pada aku sama Jegel aja hari ada itu Jegel. kayak begitu, bener-bener teriak-teriak habis suaraku. Tapi kalau ngomongin selera musik sendiri, Bang Waki sendiri selera musik sebenarnya apa? Lebih arahnya kemana? Acak. Aku yang penting enak didengar. Oh, metal masuk. Masuk. Lah, metal kan aku bilang keras. semua. Yang penting enak ku denger aja. Lah, kalau menurutku metal itu enak ku denger, suka aja aku. Bring Me The Horizon, Oh iya. Underoath gitu-gitu ku dengerin. Lah, kok anjay? Banana Boot. Banana Boot main. Killed by Butterfly. Ya, aja. Gak percaya. Killed by Butterfly tuh vokalisnya anak man yang sopan-sopian bro. Gitarisnya dia. Gila. Lah kirain dengerin lifestyle. Lifestyle juga ada beberapa yang enak ya aku dengerin. Aku tuh bener-bener apapun yang enak. Kill Me Inside tuh aku Kill Me bahkan Inside, ya. hafal albumnya yang Pertama. Start From Something New. Fresh Start From Something New tuh aku hafal semua. Bener-bener. Coba banyak. Coba dong bang, Killing Me Inside apa? Biarlah. Ya biarlah tuh udah terlalu pop. Udah Terlalu pop. ya? Aku Diary of Pass Away gitu-gitu tuh Torment gitu-gitu tuh aku hafal. era-era emo. Iya, jadi bener-bener arah musiknya yang kayak begitu tuh. Apapun yang enak, aku dengerin. Dirimu waktu itu tadi pernah cerita pang juga. Lagu-lagu pang juga ikut. Iya, pokoknya apapun yang enak. SID kayak dan saya kan SID. SID kayak dan saya. Jering gini saya. Udah gini ya. Ya ini saya. Yang itu jangan dimasukkan ya. Iya. Berarti kalau musik apa aja tuh? Apa aja yang enak, ku dengerin. Tapi ada nggak kalau kayak Baby Putri, Usik ku dengerin. Apapun yang enak menurutku ku dengerin. Juicy Lucy juga berarti ya? Juicy Lucy enggak. Gak enak berarti di Oh, kupingnya. nggak enak berarti. Bukan nggak enak, lebih ke aku kadang ada musik enak tapi lirik nggak suka. Ada yang liriknya suka, musiknya nggak terlalu enak. Aku gitu tuh. Jadi mana yang menurutku, oh ini cocok untuk didengar. Lebih suka lagu galau nggak? Galau gitu. Ada momen dengerin lagu galau ada gitu. Apa ya lagu galauku ya? Coba yang di playlist My muda, Immortal yang- ada. Hah?
My Immortal Oh, Immortal Kombat. bukan Mas. Bukan. Ini aku dari dulu susah kali nyebutkan grup band ini. Evanescence. Apa coba? Evanescence. Evanescence. Apa? Yang One Hit Wonder. My Immortal. Coba kasih dikit. Oh, Titanic ya? Bukan Titanic Celine Dion. Celine Dion. Oh, kok nadanya sama sih? Celine Dion, Titanic beda ya, Celine Dion. beda ya. Aku pokoknya yang gitu-gitu ya kalau mau lagi tenang ya tenang. Gea jiwa yang bersedih gitu. Aduh. Gimana bang lagunya bang? Gimana lagunya? Gaya? Aduh, lupa aku. Jiwa yang bersedih itu. Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Bagus Gitu. juga. Kalau aku sih yes ya. Usik Feby. Oh, sih ya Feby Putri. Feby Putri. Ya. Ah, enak-enak tuh. Bernadia belum. Belum masuk. Belum masuk. Tatunya Loren tuh aku suka. Tato. Loren. Lagu TikTok gak sih bang? Lagu TikTok. Oh, Ini viral di TikTok. Ya nggak ngerti ya sebelum viral udah aku dengerin. Nggak tahu aku. Aku nggak tahu orang tiba-tiba lagu TikTok lah dari dulu nih aku dengerin ini. Tapi dia viral di TikTok bang. tapi dirimu aktif di TikTok gak sih, Bang? Main TikTok? Aktif main filter. Aktif. Aku suka main filter game dong. Tapi nggak masuk di akalku. Tahu ya, aku kalau lagi main filter game tuh dia nonton 2 juta gitu. Wis. Padahal aku main ya Allah. Yang ada game-game itu ya? Ya Allah. Itu loh yang milih. Pokoknya game-game nggak masuk di akal. Ini main-main apa ya? Mobile Legend gitu. Mobile Legends bukan TikTok lah. Ada nih main-main pilih-pilih nih. Oh, gini. tap. Oh ya. Nih. Kok nggak percaya? Ku bilang. Kok kayak di sini kayak celos ya? Iya. nih. Kayak gini nih. Milih draft. TikTokmu isinya begitu-gituan semua? Iya. 4 juta yang nonton. Ngapain dalam hatiku? Lah, aku langsung pasar baru nih. jadi sekarang orang-orang kalau ada filter baru itu ngetek aku. Iya. Bang. Ya aku bayang gitu. Lah, nih. Main gini aja aku nih. Masuk lapangan bola. Main gini aja aku. Terus ada tuh bang yang tren rambut. Coba. Gini aku. Kita emang sengaja gak pakai baju gitu, Bang? Lagi di lokasi nih kayaknya. Jadi itu Udah, gitu aja. Kalau orang kan, Bang, Dek, rambutnya kok bola tengah Iya. terus oke, dirubah jadi rambut samping. ACC sayang. Tapi kok dirimu tadi gak berubah? Ya itu makanya apa yang diharap dari aku? Bang Oki, dirimu waktu botak ini emang mau jadi persona atau gimana? Apa ya? Aku sempat gondrong. Ada nggak foto gondrongmu dulu? Aduh, susah lagi nyarinya. tahun berapa itu bang? Kuliah tuh sempat lumayan manjangin rambut lah. Terus nggak lama aku langsung profesional. Ketika profesional, aku tuh nggak bisa berkeringat kepalaku. Kalau berkeringat gatel. Oh, makanya. Ketombean gitu. Iya. Nah, ketika main bola tuh kan pasti berkeringat. Iya. Itu ganggu aku karena gatel sekali kan. Sampai pada akhirnya momen, ini harus dibersihin nih gitu. Kupotong habis. Ketika sudah kupotong habis kayaknya, oke juga nih kiper botak gitu. Lah kalau kena matahari nggak panas, nggak puyeng nggak Itu awal? kalahnya di situ aja. Orang kalau botak kena matahari itu langsung ke kulit tau. Kulit. Nggak Iya. terkontrol. Panas sekali sih. Makanya sering pakai topi aku. Oh, nggak Nah, kalinya kayak begitu. Nggak kuat, gila. Kayak dibakar mancis kepala lagi. Lu tau mancis nggak? Oh, korek. Iya. Iya. Dibakar tuh. Abu panas gitu. Terbakar. Tapi sekarang jadi nyaman. Sekarang nyaman aja. Karena memang nggak bisa punya rambut aku. Kalau punya rambut nanti nih gatel, putih-putih, ketombean gitu. Kayaknya ada sampoku sampai sekarang juga sampo obat gitu. Ada tahu Selsan nggak sih? Tahu. Tahu. Nah, itu belinya di apotik tau nggak? Mahal kan itu Bok jamu bro. Oh, iya. Kecil segini 40.000. Iya. Iya, makanya mahal kan? Tapi makanya memang karena obat, makanya pakai dosis. Itu seminggu cuma boleh 2 kali. Iya. Berarti abis itu nggak dipakai lagi? Seminggu Diminum. 2 kali. Jadi pakai tapi seminggu 2 kali. Iya, maksudnya berarti kamusnya cuma 2 kali? Iya. Seminggu 2 kali aja. Karena itu lumayan keras, lumayan obat keras. Oh, bikin kenceng. Iya.
Abang nggak boleh karena kalau pakai berlebihan takutnya kulit kepala jadi rusak, malah jadi iritasi kayak begitu. Benar nih turun gak enak kalau dilihat. Gak apa-apa, buka lah deh. Biar abang lihat. Bukan dikit. Buka sedikit. Oh berarti pakai itu. Sampai sekarang masih pakai bang? Masih. Kan udah sekarang. botak udah nggak ada ketombe dan segala macam. Untuk tetap gatel. Ini kayak gini nih, menurutku ini sudah ada rambut dan ini bikin gatel kalau seandainya aku pakai topi gitu. Nah, aku kayaknya nggak bisa lembab kulit kepalaku. Kalau lembab, dia langsung gatel. Kenapa lu ngeliatin gini? Enak lah kau punya rambut. Coba ada saran lagi bang. Oh, iya. Dipotong. Kau kayak itu kayak gambar rumah. Kayak mau dibalik kepalaku kayak mau dibalik kayak. Oh dari mana nih masuknya? Tapi kan yang abang sekarang nih, abang yang botak kan udah identitasnya botak. Iya benar. Sekarang udah jadi ya udahlah ya jadi Iya. identitasku gitu. Tapi apa nih bang? Pada saat rambutmu botak begini nih, kamu berarti seminggu sekali atau 2 hari sekali potong? 2 minggu sekali. Oh 2 minggu sekali. Per Rutin. 2 minggu. Aku Manggil punya- Asgar ke rumah. Aku punya cukur sendiri. Oh, ini cukur sendiri berarti? Iya, aku cukur sendiri aja. Oh. Udah hafal aku. Posisinya sama. Gak usah pakai spion gitu, gak usah pakai. Enggak, bener-bener hafal aku udah. Aku cukur sendiri aja tiap hari di kamar mandi. Nah nanti kalau ada yang pita gitu, enggak ada yang pita. Enggak pernah ada. Iya dia Sampai rapi. saat ini. Rapi. Belakangnya rapi. Rapi. Rambut ke sini ku botak. Bang, rambut dia nggak dibotakin kalau 3 paus di TikTok. Enggak, jangan. Nanti beneran lo was-was lo gue nanti 3 posin. Botak. Oh berapa tahun nih? Dari 2015. Dari 2015 sampai sekarang? 9 tahun. Gak mau, jangan botak lah bang. Agak lebot ya. Atas saya gitu ya. Bang, dirimu takut sama ular gak sih? Sama apa? Ular. Oh parah. Aku pernah sampai marah, ada momen marah aku. Satu acara nggak ngasih tahu aku gitu. Dikira aku berani. Wah, mau kupukuli. Trauma. Kasih keluarin. Keluarin maju semua. Pukulin semua. Takut aku, bener takut, parah, takut kali. Lah kalau lagi di Ruinor gitu Ya nggak ini takut? jujur ya, Iya. kau ngomongin barusan ini, aku tuh jadi ngerasa Parno. Iya sekitaranku jadi ada ular, beneran. Setakut itu aku. Lah kalau lagi di toilet gitu nggak takut kalau itu? Toilet apa? Kalau lagi di Ruinor gitu? Enggak lah, Itu nggak kan- pernah kepikiran gitu-gitu aku. Tapi emang geli sih ular, bukan? Soalnya nih momennya, aku SD kayaknya, SD kelas 4 gitu. Rumahku kan di kebun sawit. Iya tahu. Ya. Jadi ada momen aku lagi jalan, ularnya benar-benar melintas sepanjang jalan itu. Kenangan gitu. Tentangan, pegangan tangan ularnya. Walaupun dia nggak punya tangan. Gue sekejar ini gue takut nih kalau mukul beneran nih. Benar-benar melintas sepanjang jalan. Aku tuh udah berhenti gitu kayak, ih, anjing ular nih gitu. Itu anjing apa ular? Anjing. Tapi ular. Tapi kepalanya ular. Aku ular nih gitu. Aku diem karena maksudku udah biarlah lewat gitu. Iya. Ternyata dia tidak lewat, dia berhenti. Parkir. Bener-bener gini ke arahku. Wow. Boy, aku lari, ularnya ngejer. Makanya setengah mati aku lari. Dari itu di rumah. Ini sekitar rumahku tuh sekitar 300 meter lagi lah. Rumah udah kelihatan nih. Udah kelihatan. Mau masuk jembatan gitu kan. Pulang Kalau mau sekolah? ke rumahku, pulang sekolah. Balik lagi ke sekolah lari. Aku balik ke Simpang. Jadi dari rumahku ke Simpang 5, rumah iya. itu ke Simpang 5 Semarang. Iya mas. Ke Simpang rumah ada sekitar 600 atau 700 meter gitu lah. Oh, Setiap itu lomba hari- lari berarti sama. Setiap hari kan pulang balik jalan kaki kan. Jadi habis kejadian itu aku balik lagi ke simpang ke pinggir jalan besar. Aku pulang sekolah jam 1, aku baru dijemput ibuku setengah 5 gitu. Aku nggak berani jalan. Patung di situ. Dicariin ibuku. Kok kenapa? Ada ular tadi, aku bilang. Habis dari situ trauma aku. Kobra berarti. Kobra. Besar kali. Kobra. Setinggi aku dia pas berdiri setinggi aku kayak mati aku udah. Aku udah itu trauma aku. Lah kan cuman kobra. Cuma kobra. Kobra. Harusnya kan sempak. Gitu kan maksudnya. Iya, Itu iya. enaknya. Iya. Aku makan bajinganmu. Iya. Berarti dari situ bener-bener takut tuh bang. Takut aku. Lah kalau di rumah sendiri kan suka megang ular nggak takut kalau itu? Enggak. Aman. Aku kan enggak ular. Oh. Load listrik. Berarti bang pernah lihat nggak? Bang Oki belum lihat tuh konten ada orang lagi tidur kemasukan kobra celananya tuh. Iya. Kaku sebadannya diem loh. Aku bahkan sampai detik ini ngelihat aja aku nggak mau. Oh bener. Setrauma itu aku sama ular.
ngelihat geli aku langsung. Kalau misalnya lagi explore, lagi Iya, di lagi. explore gitu, nge-slide dulu langsung ku scroll. Tapi kalau itu kan kobra pasti orang takut juga ya semua. Kalau yang ular-ular yang kecil-kecil. Ular yang jinak yang lengket-lengket itu nggak berani aku. Paling cuman bisa kalau itu masih mau lah aku ngelihat dari jauh gitu kayak Wes. ih, gitu. Bener-bener pernah tuh apa gitu hancur waktu diundang stasiun TV. Hancur gitu bang, ku tabrak bener nggak peduli aku. Mereka nggak tahu kalau aku setakut itu. Geli kali menurutku. Pernah ke sekolah nggak bang buat nyembuhin? Ah nggak usah kayaknya, nggak perlu disembuhin itu. biar aja. Aman itu kok nggak ganggu apa-apa, aman. Nggak ganggu apa. Gak ada masalah Gak ya. ganggu mental ya bang ya. Iya, nggak ada masalah. Nggak ganggu kok. aku Iya. aman. Tapi dirimu selain takut itu ada lagi nggak? Anakmu jadi ikut ada takut gitu nggak? Enggak, anakku aman-aman aja. Biasanya. Kalau dia pengen piara reptil gitu? Kutunjang. Ya katanya enggak. Ngapain? Ya biar kayak ini loh, biar kayak Panji si petualang itu. Nggak usah, aku bilang udah lawyer aja gitu. Bang ini pernah nggak? Waktu zaman sekolah dulu, ini katanya semasa sekolah pernah menyerang sekolahnya sendiri. Pernah lagi. Apa? Kenapa? Gara-gara apa? Aku sekolah Cina kan, Oh. minoritas aku. Iya. Di mana itu bang? Di Tanjung Pura di Langkat. Aku berantem, aku mukulin anak orang SMP. Aku nggak tahu ternyata abangnya sekolah di situ juga. Soal kami kan yayasan SD, Iya. TK, SD, SMP, SMA. Ternyata abangnya di situ. Pulang sekolah, dipukulin sama orang aku, dibawa ke lubang sampah aku. Dipukulin, papu. Aku bilang tunggu kok ya anjingnya aku. Kakaknya SMA. Makanya SMA, tunggu kalian aku. Keluar aku sekolah. Aku panggil anak-anak sekitaran situ. Kan temanku banyak anak pribumi dari sekolah lain. Anak ibu. Ku bawa nyerang sekolahku. Serbu! Ku lempar sekolahku. Ku gedor-gedor. Kepala sekolah nelpon ibuku. Bu, Oki nyerang sekolah nih, Bu. Ada gila-gilanya juga nih bu. Tapi Terlalu pendek pikiranku. ketemu sama orang yang mukulin kau, bang. Enggak, kan ditutup gerbangnya. Jadi, inilah pendek pikiranku ya. Aku bawa teman-teman main bolaku. Karena aku ada sekolah sepak bola. Ya SSB. SSB. Jadi aku bawa teman-teman SSB ku dari SMA, dari SMP lain. Aku serang. Ibuku adalah pengurus di SSB itu. Dah. Jadi ada momen kami lagi nyerang sekolah, ibuku datang tuh. Ada kawanku datang, nampak ibu. Ada ibu gitu, bubar. Aku juga bubar lah. Terus kupikir, aku tetap harus pulang. Aku harus jumpa ibuku. Dan besok, aku harus ke sekolah ini lagi. Singkat kali pikiran gue teman. Tapi habis itu gimana? Ibu marah nggak? Dipijat leherku. Bang, terakhir nih bang, kalau misalnya ngomongin ini kan kemarin setelah film agak lain, jadi cukup ramai juga ya. Tadi kan udah disebut sineas ya, kita nggak bisa bilang lagi stand up komedian ya. Stand up komedian, aku tetap stand up komedian. Tapi dirimu stand up komedian belum pernah bikin tour atau segala macam? Apa udah? Special Pernah show? bikin special show, bikin tour waktu COVID itu. Begitu. Sepi dong. Enggak, maksudnya ini gini. Enggak jalan pada akhirnya, hanya di Medan saja. Waktu itu 5 kota. Aku bikin di Medan, Malang, Surabaya, Jogja. Bandung, Jakarta. Baru jalan yang Medan, COVID. Ini tiket sudah sold out semua kota. Lah, terus Dibalikin. balikin. Bahkan ada yang nggak mau dibalikin tiketnya. Ada yang Nungguin? bilang, Bang, ini nggak akan kau balikkan tiketnya sampai kau bikin special show di kotaku ini. Udah gila ngasih beban orang. Balikin aja. Tapi sekarang ini ada nggak kepengen? Atau mungkin lagi sibuk jadi sineas nih? Belum kayaknya. Belum. Tapi materi kan masih ada. Berarti waktu materi yang kemarin belum dibawain semua tuh? Iya, tapi itulah materi itu nggak bisa dibawain. Kalau udah hilang nyawanya hilang. Oh. Susah. Jadi ngebawanya susah tuh. Udah nggak Bangun sama nyawanya lagi. susah lagi. Tapi dirimu masih sering ini gak sih? Masih sering ambil job-job stand up gak sih? Masih lah, orang kemarin baru pesta pora stand Oh up. iya, stand up. Kirain udah lebih fokus ke ini, apa namanya, film. Film. Ya, film jalan. Aku itu apa ada kukerjakan, apapun itu, nggak kupilih-pilih. Selama itu bisa ngasih rezeki untuk keluargaku, Sikat. apapun kukerjakan. Apapun itu, dimanapun tempatnya, nggak peduli aku. Berarti sekarang film udah berapa banyak yang lagi dikerjakan? Yang alhamdulillah setelah habis film agak lain, aku udah ngeberesin sekitar 5. Iya. Ini pasir, makanya kayak kucing aku, kayak kucing berak aku. Bekasnya.
Aku udah jalan 5 kayaknya. 5. Tayang semua tahun ini atau tahun depan semua? Tahun depan kayaknya. Yang tahun ini ada 1. Film atau series? Film. Film. Belum ada ngambil series aku. Belum. Semua latarnya jadi komedian atau beda-beda? Enggak ada yang serius, ada yang ceritanya keluarga. Ada yang bener-bener full drama lagi. Drama berarti banyak dirimu ngambil drama malah. Enggak. Bukan. Filmnya ada yang drama, ada yang komedi, ada yang jadi guru aku tiba-tiba. Jadi gulung lagi, Bang. Nggak jadi apa? Gulung. Kok Gollum? Itu dia galanya jadi gulung. Smigol. Oh, semigol ya? Semigol. Where's my ring? My precious. My precious. Nggak, udah cukup jadi hantu di situ aja. Oh, Agak lain 2 kapan bang? Agak lain 2 tahun depan insya Allah bakal diproduksi. Yeay. Tahun depan baru diproduksi. Insya Allah. Kalau tidak ada aral merintang. Agak lain podcast kapan? Agak lain podcast secepatnya. Ini tayang kapan emang? Kapan? Bulan depan. Nah, kayaknya ketika ini tayang udah tayang lah podcastnya. Maksudnya apa tuh bang? Ini tayang Kalau ini sudah tayang berarti podcastnya sudah tayang. Kalau bulan depan ya ini tayangnya berarti podcast kayaknya bulan depan udah tayang. Bulan depan ya, benar ya janji ya. Ini pasukan pemaga masih pada nunggu nih. Iya, udah mulai pada ribut, Iya, pada minta ribut. episode. Sabar. Gua kemana-mana naik motor denger itu loh. Kagak ada lu, gua bingung mau dengan siapa lo. Ada GJLS, tanda dengerin lu. Udah sering, saking seringnya jadi nggak jelas hidup lo. Ada lagi nggak bang yang lagi mau dijalanin akhir-akhir ini atau yang lagi? Nggak ada yang mau dijalanin, belum ada. Bareng agak lain aja paling sama aku paling itulah lagi ada lumayan banyak project film lagi. Mantap. Semoga Mudah-mudahan lancar lancar semuanya. itu aja. Semoga lancar. Lancar. Sehat, yang penting sehat. Yang penting Iya. sehat benar karena itu yang paling penting. Banyak pun kerjaan kalau nggak sehat buat apa? Betul. Iya kan? Betul. Punya duit juga banyak, repot juga kan kalau nggak sehat kan. Betul. Sehat buat Bang Oki, buat Ya. Arthur dan juga istrinya, buat keluarga semua. Amin. Buat teman-teman terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa di like. comment and subscribe. Sampai ketemu lagi di Itu aja kerja kau ya, cuman ya. Itu aja kerja kau ya.